rohaniku yang dikasih Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 28 Februari tahun 2021, Minggu Tridion kedua, disebut Minggu Anak yang Hilang. Kita memperingati orang suci betapa Santo Prokopius, Hero Martir Proterios, Uskup Agung Alexandria, Martir Nestor, Kira, dan Marana. Bacaan kitab suci hari ini untuk epistel diambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Demikianlah bunyinya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh satu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah diberi dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Gospel hari ini diambil dari Injil suci menurut Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Demikianlah bunyinya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaan, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan.
Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Minggu ini kita masuk minggu Triodion kedua. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 32 dan epistol diambil dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Minggu kedua Triodion ini disebut Minggu Anak yang Hilang.
Pada minggu triadion kedua ini, kita diingatkan dan diajarkan untuk bertobat. Bacaan Injil hari ini mengisahkan seorang bapak yang mempunyai dua anak laki-laki. Yang pertama dipanggil si sulung, dan yang kedua disebut si bungsu. Cerita ini sesungguhnya merupakan metafor kehidupan nyata manusia sehari-hari. Pertama, menggambarkan kasih Allah yang begitu besar, diperankan oleh bapa dari kedua anak itu. Kedua, melukiskan tentang pertobatan seorang anak yang sudah mengalami fase terendah, titik nadir dalam kehidupannya. Ini dijalankan oleh si bungsu. Dia mengalami kepahitan hidup nan pedih tak terperikan, karena ulahnya sendiri yang seperti preman jalanan, tak beradab, tak bermoral. Kehidupan spiritualnya tumpul, hati nuraninya mati, tidak peka terhadap perbuatan dosa, serta tidak sensitif terhadap rasa kemanusiaan. Mata batinnya buta tertutup oleh keinginan dan kepuasan duniawi. Sikap si anak bungsu ini tertulis dalam ayat Lukas 15 ayat 12. Ketiga, mencerminkan seorang anak yang hatinya penuh dengan iri dengki karena dia tidak pernah merasakan cinta kasih Allah, sekalipun dia berada di tempat yang penuh dengan kehidupan rohani. Kita bisa melihat hal ini di dalam diri anak yang sulung. Kisah ini diawali dari keinginan anak bungsu yang meminta jatah warisannya sebelum ayahnya meninggal. Hal ini merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan karena pertama, dia bersikap tidak sopan kepada orang tuanya. Menurut adat dan adab yang benar, jatah warisan itu akan dibagikan jika orang tuanya sudah meninggal dunia. Dengan demikian dia sama sekali tidak menghormati orang tuanya karena menganggap orang tuanya sudah mati. Seharusnya si bungsu itu bertindak sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, dia berkeinginan untuk menjadi orang kaya sehingga dia bisa berbuat seenaknya sendiri dan semaunya sendiri dengan harta yang dimilikinya. Sikap si bungsu ini bisa kita jumpai di sekitar kita, atau paling tidak kita sering mendengar orang dengan tingkah laku seperti anak bungsu ini. Malas, tidak mau bekerja, tapi punya keinginan hidup mewah. Maka jalan satu-satunya yang ditempuh adalah menjual warisan. Karena dia tidak punya keahlian apapun juga, sehingga ketika melihat hartanya melimpah, dia tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Dia mengumbar hawa nafsunya tanpa kontrol dan tanpa melihat masa depan. Hidup berfoya-foya, menghabiskan harta miliknya bersama-sama dengan para pelacur. Secara kasat mata, anak bungsu ini menghidupi 3 pokok dosa, yaitu takhta, harta, dan wanita. Di mana 3 dosa dasar ini yang menyebabkan manusia pertama jatuh dalam dosa. Anak sulung melukiskan orang yang merasa dirinya tidak bersalah, karena dia merasa dirinya sebagai orang penurut, saleh, tidak neko-neko, dan seorang yang taat. Dia tidak pernah meninggalkan rumah serta selalu membantu orang tuanya. Namun sesungguhnya nuraninya kosong, tidak paham tentang kehidupan rohani. Ibaratnya, dia sebagai orang yang rajin beribadah, melaksanakan perintah Tuhan, namun tidak punya belas kasihan, kecuali benci, iri, dengki, dan sejenisnya. Ini terbukti ketika adiknya meninggalkan rumah dengan membawa harta yang banyak. Ketika pulang kembali ke rumah, disambut dengan sukacita oleh bapaknya. Dia marah pada bapaknya dan mengatakan bapaknya tidak adil.
Bagaimana mungkin anak yang sudah melawan orang tuanya saat kembali disambut pesta riang gembira, sedangkan dia sendiri protes karena tidak pernah dipestakan seperti itu. Bapaknya mengatakan bahwa segala yang ada di rumah ini adalah miliknya. Jadi kamu bisa menggunakan sesuka hatimu. Namun karena hatinya kosong, sekalipun dia penurut dan hidup dengan orang tuanya, dia tidak pernah merasakan kebahagiaan. Mata hatinya tertutup kebencian karena kerohaniannya kosong. Kita wajib bersyukur karena memiliki Allah yang Maha Kasih. Tidak pernah mengingat-ingat kesalahan dan dosa manusia. Allah yang selalu menantikan atau merindukan pertobatan ciptaannya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya, sebetulnya manusia diciptakan sangat baik karena karakter dan kemuliaan ilahi dimiliki oleh manusia itu sendiri. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dengan tidak mentaati perintahnya, ternyata Allah tetap memperhatikan umatnya untuk dikembalikan seperti sebelum jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah langsung mendeklarasikan permusuhan kepada iblis yang diwakili oleh ular dengan mengatakan, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 14-15. Puncak dari realisasi penebusan itu adalah ketika Sang Sabda menjadi daging melalui Sang Perawan Maria, dikandung dan dilahirkan dengan nama Yesus yang disebut Kristus. Bisa dibaca dalam Lukas 1 ayat 35, Matius 2 ayat 23, Yohanes 1 ayat 1, Filipi 2 ayat 5-8. Di mana ayat-ayat ini berbicara mengenai kelahiran Yesus yang disebut Kristus. Puncak dari karya penebusannya adalah ketika Sang Firman yang menjadi daging itu mengalami penderitaan di kayu salib, mati serta bangkit pada hari ketiga, dan naik ke surga, serta akan datang kedua kali lagi untuk menghakimi orang hidup maupun orang mati. Itulah wujud kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Yohanes bisa mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Maka dari itu, dalam bacaan Injil tadi, Allah digambarkan sebagai seorang bapa yang selalu menantikan kedatangan anaknya. Hal ini kita ketahui, ketika anaknya kembali ke rumah, dia langsung aktif mendatangi dan merangkul anaknya, serta mengembalikan haknya sebagai anak dengan memberi jubah, cincin, dan sepatu. Artinya bahwa anak itu diterima kembali seutuhnya sebagai anak. Bapa melupakan apa yang pernah dilakukan anaknya itu, karena kasihnya begitu besar, sehingga tidak melihat dosa dan kesalahan anak itu. Maka kita tidak perlu khawatir lagi ketika kita mau bertobat datang kepada Allah. Allah pasti menerima serta mengampuni. Jadi minggu Triodion kedua ini mengajar kita untuk mau bertobat dari segala kesalahan kita, apapun itu,
seperti yang diperbuat anak bungsu maupun anak sulung. Pertobatan menuntut kerendahan hati. Itulah sebabnya di Minggu Tridion pertama, kita diingatkan dan diajarkan untuk rendah hati, sebab tanpa rendah hati orang tidak bisa bertobat. Maka dalam bacaan minggu lalu, Lukas 18 ayat 14, dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Sederhananya, ayat ini mengatakan bahwa orang sombong tidak akan pernah bertobat. Maka dalam posisinya sebagai orang berdosa, dia direndahkan. Sedangkan orang yang rendah hati pasti bisa bertobat. Karena pertobatannya ini, ia akan ditinggikan. Itulah yang dilakukan anak yang bungsu. Dengan penuh kerendahan hati dan dengan tekad bulat, mengambil keputusan untuk kembali kepada bapaknya dengan mengakui segala dosa dan kesalahannya. Bagaimana kita bisa memiliki kerendahan hati dan kemudian datang pada pertobatan? Paulus mengingatkan bahwa kita adalah merupakan anggota tubuh Kristus. 1 Korintus 6 ayat 15. Sebagaimana ia mengingatkan kepada jemaat di Korintus mengenai posisi kita sebagai orang percaya. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa barang siapa mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia, dan barang siapa mengikatkan diri dengan Tuhan maka menjadi satu roh dengan dia. 1 Korintus 6 ayat 17. Percabulan merupakan salah satu perbuatan dosa, sebab percabulan menggambarkan ketidaktaatan pada perintah Allah. Percabulan mencakup juga perbuatan zina. Sedangkan perzinahan menggambarkan ketidaksetiaan sebagaimana dalam perjanjian lama bangsa Israel tidak percaya pada Allah dan berpaling menyembah berhala seperti Harun membuat lembu emas. Keluaran 32 ayat 22 sampai 24. Maka disebutkan oleh Paulus, ketika kamu mendekatkan diri pada perempuan lain, maka kita mengikatkan diri pada wanita itu. Sedangkan kita harus mengikat diri pada suami atau istri kita. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Bagaimana menjadi satu daging? Yaitu dengan cinta kasih yang murni. Istri mengasihi suami dan suami mengasihi istri. Puncak dari saling mengasihi itu adalah hubungan seksual. Hubungan itulah yang disebut menjadi satu daging. Maka ketika kita berbuat cabul dengan wanita atau laki-laki lain, kita sudah tidak setia. Itulah dosa. Untuk menghindari dosa itu, maka puasa merupakan salah satu elemen penting dalam untayan sikap gereja, yaitu doa, puasa, dan sedekah atau berbuat baik. Untuk itu, Paulus juga menyampaikan dalam epistel pagi ini supaya kita bisa mengendalikan diri, memilah mana yang berguna dan mana yang tidak berguna. Puasa tidak hanya dimengerti hanya menahan nafsu makan, tetapi lebih dari itu adalah manfaat dari puasa itu sendiri, yaitu kita bisa menahan hal yang menjadikan kita dosa atau tidak berdosa. Paulus mengatakan, segala sesuatu halal, namun tidak semua berguna bagiku. Namun aku tidak membiarkan diriku diperhamba suatu apapun. Itulah inti puasa, bahwa kita tidak diperhamba nafsu, namun kita harus mengendalikan atau memperhamba nafsu. Jadi, puasa tidak berbicara masalah makanan, sebab makanan yang masuk dalam diri kita akan dikeluarkan ke jamban, baik yang halal maupun yang najis.
Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Matius 15 ayat 11. Dalam bahasa Paulus, makanan untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi keduanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Sebab Allah yang sudah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga dalam kuasa-Nya. Jadi tubuh kita harus kita persembahkan kepada Tuhan, sebab tubuh kita sudah ditebus dosanya melalui kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Tuhan. Bagaimana mempersembahkan tubuh kita pada Kristus? Yaitu dengan taat pada perintahnya melalui gerejanya, serta berbuat baik sebagai perwujudan kebaikan Allah yang sudah ada dalam diri kita ketika kita dibaptis dan dikrisma. Saat itu kita sudah memiliki kehidupan ilahi. Dalam khotbahnya di atas bukit, Yesus mengatakan, "Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Matius 6 ayat 20. Yang dimaksud dengan menabung harta di surga adalah berbuat baik. Dan Yesus mengatakan, "Hendaklah kamu bermurah hati, karena Bapamu di surga juga bermurah hati." Itu artinya, kita harus mewujudkan kebaikan Allah, kemurahan Allah dan berkat Allah kepada sesama kita, lintas suku, lintas bangsa, lintas agama, lintas budaya, dan lintas strata sosial. Semua anak rohaniku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan suara Tuhan melalui bacaan kitab suci pagi ini, supaya kita mampu merendahkan hati sehingga bisa membuka diri untuk bertobat. Sebagaimana si bungsu yang kembali kepada bapaknya. Sebab Allah sangat mengasihi kita dengan selalu menantikan pertobatan kita. Mari dengan kesadaran diri kita menyambut masa Triodion dan puasa Caturdasa dengan penuh sukacita tanpa beban, namun semata-mata untuk membersihkan diri kita dari perbuatan dosa yang sering kita alami, seperti anak bungsu dan anak sulung, supaya kita layak untuk manunggal dengan Kristus melalui peristiwa Kristusiah dengan berpuasa mengendalikan segala nafsu duniawi. Kolose 3 ayat 5-11. Puncaknya manunggal dengan kebangkitan Kristus serta mengalami teosis, yaitu pengubah muliaan tubuh kita. Itulah kehidupan surgawi yang diimpikan setiap insan di dunia ini. Kiranya Allah Sang Tritunggal Maha Kudus selalu memberkati semua anak rohaniku dimanapun kalian berada, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin.